Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kelas nahwu kita. Kita sudah masih sampai pada bab al-fa'il, ya. Babu al-fa'il. Dan kita ketahui dari definisi fa'il itu adalah al-ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Isim yang keadaannya marfu' yang dimana fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Ya. Dari definisi ini kita ketahui bahwasanya fa'il itu sudah jelas isimnya. Fa'il sudah jelas isimnya dan sudah jelas keadaannya marfu'. Dan kapan dia dikatakan fa'il? Kalau sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Kalau sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Baik, kemudian 2 pekan lalu kita sudah mengetahui isim itu di sini dibagi menjadi 2 isim, ya, yang sorih, yang nggak perlu penjelasan lagi. Kemudian ada namanya mu'awwal, isim mu'awwal bis sorih. Oke, kita juga sudah menjelaskan contoh-contohnya. Isem soreh seperti apa, isem muawwal bis soreh seperti apa. Nah, perlu saya ralat sedikit. Waktu itu saya bilang di video 2 pekan lalu, saya mengatakan huruf muawwal, ya. Tapi yang benar adalah huruf masdar. Ya, di antaranya ada an, an, kemudian ma, ya, seperti a'jabani ma sona'ta. Ya, ma di sini adalah huruf masdar. Ya. Baik, kita melanjutkan babul fa'il ini. Wa qawluna, baik. Mohon dibacakan Mbak Naimah, wa qawluna al-marfu'u. Yang ini. Ya. Wa qauluna al-marfu'u yukhriju ma kana mansuban aw majruran fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Iya, ahsanti. Jadi di sini kita kenapa apa namanya mempelajari buku-buku terdahulu, buku-buku para ulama ini, ya, biar kita mengetahui cara mereka menjabarkan suatu paragraf atau suatu perkataan. Di sini kan kita lagi membahas tentang dikatakan tentang al-fa'il. Al-fa'il al-ismu al-marfu'. Oke, al-madhkur qablahu fi'luhu. Nah, setelah dijelaskan al-ism, ism itu seperti apa, kemudian apa saja itu yang dinamakan isim. Kemudian masuk al-ismul marfu'. Nah, sekarang lagi menjelaskan al-marfu'. Ya, kita sudah tahu al-marfu' itu adalah marfu' atau rofa'. Ya, dan kita ketahui bahwasanya keadaan i'rab itu nggak akan keluar dari 4. Ya, kalau nggak marfu', ya mansub, ya majzum, ya majrur. Adapun untuk fa'il, fa'il itu keadaannya selalu al-marfu', selalu rofa'. Maka yukhriju makana mansuban au majrurun. Ketika dibilang marfu', maka yang dinamakan mansub atau majrur itu pasti keluar darinya. Ya, berarti mengeluarkan ucapan kami yaitu marfu' berarti mengeluarkan setiap yang dinasab dan yang majrur. Setiap berarti isim yang keadaannya mansub pasti bukan fa'il. Isim yang keadaannya majrur pasti bukan fa'il. Oke, ya. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Sehingga salah satu di antara keduanya minhuma, huma di sini merujuk kepada mansub dan juga majrur. Maka dipastikan bukan fa'il. Maka dipastikan bukan fa'il. Dari sini insya Allah mudah difahami. Wa qauluna, baik. Terima kasih Mbak Naimah, ya. Kemudian dilanjut Mbak Nani ada? Mbak Vina. Iya, tolong dibacakan. Wa qauluna Wa, al-mazkuru qablahu fi'luhu. wa qauluna al-madkuru qablahu fi'luhu.
yukhrijul mubtada'a wa isma inna wa akhawatiha fa Ya, innahuma lam yataqaddamhuma fi'lul fi'lul battah. battahi Ya, ya Mbak. battah. Bat, Ya, fi'lu al-battah. bat Bilangnya fi'lu al-battah. fi'lu al-battah Iya, wa terima kasih. yukhriju Sampai sini dulu. Ya. Kemudian disebutkan al-madhkuru qablahu fi'luhu. Tadi definisi dari fa'il kan? Al-ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ya. Yang disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Ya, kapan itu dibilang fa'il kalau ada fi'il sebelumnya. Maka dari sini ya kan mubtada keluar. Ya, karena apa? Kita nggak tahu jumlah jumlah terbagi menjadi dua kan, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang dimulai dengan isim itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, ketika mubtada dimulai dengan isim, ya kan sebelumnya nggak ada fi'ilnya, ya dipastikan ya itu bukan fa'il. Makanya di sini ya dibilang yukhriju al mubtada, ya. Berarti mubtada sudah jelas bukan fa'il. Sama-sama isim. Ya. Mubtada, baik mubtada dan fa'il itu sama-sama. Iya, ya, mau apa? Baik mubtada. Oke. Baik mubtada dan fa'il sama-sama isim, tetapi yang dimaksud di sini ya apa namanya al-madhkuru qablahu fi'luhu yaitu fa'il, bukan mubtada. Mudah-mudahan bisa difahami. Yukhriju al-mubtada wa ism inna wa akhawatiha. Insya Allah kita akan bahas ini. Ada namanya huruf inna dan inna mempunyai banyak saudara wa akhawatiha. Inna wa akhawatiha. Nah, itu mempunyai kaidah, ya kan? Setelah huruf inna itu dinamakan isim inna, bukan lagi mubtada. Misalnya Allahu ghafurun. Allahu ghafurun. Itu adalah jumlah ismiyah yang dimulai dari mubtada dan dimulai dengan mubtada dan ada khobarnya. Allah adalah Maha Pengasih. Ketika dimasukkan inna, ya, yang tadinya Allahu itu mubtada, kemudian dimasukkan inna, maka Allahnya menjadi isim inna. Jadi seperti apa? Innallaha, innallaha, ya, ghafurun. Innallaha yang tadinya Allahu ghafurun menjadi innallaha ghafurun. Ya, dan kaidahnya ada saudara-saudaranya inna juga sama seperti inna. Jadi inna, setelah inna dia sama-sama isim, ya kan? Setelah inna adalah isim, namanya bukan mubtada melainkan isim inna. Nah, isim inna bukan, sudah dipastikan bukan fa'il. Isim inna dipastikan bukanlah fa'il. Ya, insya Allah bisa difahami. Fa innahuma lam yataqaddamhuma fi'lu al-battah. Kenapa isem inna dan juga mubtada bukanlah fa'il? Karena sebelumnya tidak ada fi'ilnya, albattah sama sekali. Ya, tidak didahului oleh fi'il sama sekali. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian lanjut Mbak Nani. Iya, sini. wa yukhriju aidon isma Oh, oke. kana wa akhwatiha wasma kada wa akhwatiha fa innahuma wa in taqaddamahuma fi'lun fa inna hadza al fi'la laisa fi'la wahidin minhuma Oke, sampai sini wal dulu. Sampai wal sini dulu. Iya, maaf, sampai sini dulu. Nah, di sini juga keluar yang bukan termasuk fa'il, yang termasuk bukan al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu juga isim kana. Jadi ada, nanti juga kita akan belajari, ada namanya kana dan saudara-saudaranya. Ada yang namanya kada dan saudara-saudaranya. Kana dan kada, ya. Nanti insya Allah dapat ada pembahasannya sendiri. Nah, kana, kada, setelahnya itu isim juga. Ya, setelahnya itu isim. Tetapi ya, dia karena di sini dan kada bukanlah fiil dari isim tersebut. Ya, bukanlah fiil dari isim tersebut. Ya, kita kan tadi mengetahui definisi dari fa'il. Fa'il adalah isim yang keadaannya marfu, yang disebutkan sebelumnya ada fiilnya. Ya.
Kana dan kada sebenarnya ini fiil. Oke, tetapi ini bukanlah fiilnya dari isim kana. Bukanlah kada, bukanlah fiilnya dari isim kada. Misalnya kana Muhammadun naiman. Ya, tadinya ada jumlah misalnya Muhammadun naimun. Muhammad sedang tidur. Muhammadun naimun itu jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada dan khobar. Ketika dimasukin kana, jadinya kana Muhammadun naiman. Kana Muhammadun naiman. Muhammadun yang tadinya mubtada sekarang posisinya menjadi isim kana. Menjadi isim kana. Naimun tadi kan Muhammadun naimun. Naimun yang tadinya khobar, khobarnya Muhammad yang sedang tidur, Muhammad sedang tidur, ya, menjadi khobarnya kana. Menjadi khobarnya kana. Khobar kana itu mansub. Kaidahnya khobar kana mansub. Yang tadinya Muhammadun naimun, kemudian dimasuki kana, maka menjadi kana Muhammadun naiman. Kana Muhammadun naiman. Kana di sini ya meskipun dia fi'il tetapi dia bukan fi'ilnya Muhammad. Bukan fi'ilnya Muhammad ya. Oleh karena itu isim kana bukanlah fa'il. Isim kana bukanlah fa'il. Begitu pula dengan keadaan kada ya. Kada setelahnya adalah isim kada, setelahnya adalah khobar, setelah isim kada adalah khobar kada. Oke ya, bisa difahami. Jadi di sini yang disebutkan al-madhkuru qablahu fi'luhu yukhriju, maka dikeluarkan nih yang bukan termasuk fiilnya, maka dia bukanlah dipastikan ya, bukanlah dia fa'il. Yukhriju al-mubtada keluar dari mubtada keluar bukanlah fa'il. Kemudian ism inna dia juga bukan. Kemudian apa namanya isim kana dia juga bukan, isim kada juga bukan termasuk fa'il. Oke ya? Fa innahuma wa in taqaddamahuma fi'lun fa inna hadzal fi'la laisa fi'la wahidan minhuma. Ya, meskipun memang kana maaf meskipun Muhammadun tadi isim kana tadi atau isim kada sebelumnya ada fi'ilnya, fi'ilnya mana? Yaitu kana. Kana dan kada sebenarnya ini adalah fi'il. Oke, tetapi dia bukanlah fi'il dari keduanya. Bukan fi'ilnya isim kana, bukan juga fi'ilnya dari isim kada. Ala kulihal nanti akan kita pahami berproses. Kemudian wal muradu, terima kasih Mbak Nani. Lanjutkan Mbak Susi, maaf. Wal muradu bil fi'li. Wal muradu bil fi'li ma yasmulu sibha al fi'li kasmi al fi'li fi nahwi hayhata al akiku wasattana zaidun wa amrun Nah, ini perlu wasmi al sampai fa'ili. sini dulu, sampai sini dulu. Terima kasih Mbak Mbak Susi. Nah, di sini, nah kita akan mendengar istilah baru, ya bisa dicatat istilah isim fi'il. Isim fi'il. Oke, seperti isim fi'il. Yang untuk yang tadi isim kana, isim kada sama mubtada sudah ya, sudah selesai. Ini baru lagi. Ini maksudnya ini menjelaskan al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ya, yang disebutkan fiilnya sebelumnya seperti dhahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Muhammad sudah dipastikan fa'il. Kenapa? Karena sebelumnya ada fiilnya yaitu dhahaba. Nah, termasuk dinamakan fa'il juga apabila sebelumnya ada isim fi'il. Ya, ada isim fi'il. Nah, isim fi'il itu apa? Nah, ini ada istilah baru, jadi perlu dibedakan antara fi'il dengan isim fi'il. Perlu dibedakan antara fi'il dan isim fi'il. Fi'il sudah apa namanya dipastikan dia adalah apa namanya kata kerja. Nah, kita pada awal-awal pelajaran kita telah membahas tanda-tanda atau tanda-tanda fi'il. Bisa dikatakan fi'il nih loh, ada tanda-tandanya. Kalau bisa dimasukin qad, bisa dimasukin sa atau saufa, sa'adhabu, saufa adhabu, ya kan?
Terus apa namanya bisa dimasukin qad aflaha. Kalau isim itu nggak mungkin dimasukin tanda-tanda fi'il, nggak akan mungkin. Ya, kitabu misalnya nggak bisa qad kitabu nggak, ya kan? Atau saufa kitabu nggak akan mungkin. Ya, perlu dimurojaah lagi ada alamat al-fi'il, tanda-tanda fi'il. Nah, adapun isim fi'il, dia sebenarnya isim, ya. Dia sebenarnya isim. Ini ada istilah isim fi'il, dia sebenarnya isim, ya, tetapi memiliki makna fi'il, tetapi memiliki makna fi'il, ya. Jadi isim fi'il dia itu adalah isim. Berarti kalau dia isim, dia nggak bisa berubah. Ya nggak berubah, nggak bisa berubah menjadi fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr, nggak bisa. Dia isim. Tetapi memiliki makna fi'il, makna fi'il. Oke ya? Contohnya. Nah, isim fi'il ini banyak ya sebenarnya. Tapi ini dicontohkan hayhata. Ya, hayhata. Artinya ba'uda. Artinya ba'uda. Ba'uda itu jauh. Oke, ba'uda itu jauh. Hayhata al-aqiqu. Al-aqiq itu lembah. Lembah itu loh jauh. Hayhata al-aqiqu. Oke, salah satu contoh dari isim fi'il yaitu hayhata. Insya Allah akan ada pembahasannya isim fi'il tersendiri. Yang jelas di sini disebutkan contohnya yaitu hayhata al-aqiqu. Ya. Nah, di sini hayhata ini bukan fi'il. Kita menyebutnya bukan fi'il, melainkan isim fi'il. Dia isim, ya. Bentuknya akan selalu hayhata. Dia nggak bisa berubah ke fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr, nggak bisa. Oke, tetapi dia isim fi'il madhi. Karena isim fi'il pun ada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amr. Nah, hayhata adalah isim fi'il madhi. Oke, ala kulihal nggak perlu terlalu detail, kita bilangnya isim fi'il. Oke, artinya ba'uda. Ba'uda artinya jauh. Al-aqiqu artinya lembah, maka hayhata al-aqiqu diartikan lembahnya itu loh jauh. Nah, al-aqiqu di sini adalah apa posisinya statusnya sebagai apa? Sebagai fa'il, sebagai fa'il. Oke, jadi di sini kenapa kok di ini al-aqiqu fa'il marfu? Karena sebelumnya ada isim fi'il. Oke, dikatakan fa'il kapan? Kalau sebelumnya ada fi'ilnya atau ya mencakup juga isim fi'il. Ya, sebelumnya ada fi'ilnya atau mencakup juga isim fi'il. Bisa difahami? Contohnya juga yaitu syattana, Zaidun wa Amr. Syattana, ya. Ini salah satu contoh dari isim fi'il dan masih banyak contoh-contoh dari isim fi'ilnya. Ini hayhata artinya ba'uda yaitu jauh. Adapun syattana juga apa namanya berbeda ya. Berbeda jauh ya. Bukan jauh tetapi beda jauh ya. Jadi ini ada perbandingan antara Zaid dan Amr. Maaf kalau Amr itu tulisannya Ain Mim Ro Waw Amr. Kalau nggak ada wawnya itu Umar. Tapi di sini karena sudah diharokati kita bacanya Amrun. Oke. Tapi penulisannya sebenarnya Ain Mim Ro Waw Amr. Oke. Syatan itu beda jauh. Jadi karakter antara Zaid dengan Amr itu beda jauh. Maka kita bilangnya syatana. Ya, syatana Zaidun wa Amr. Ya, beda jauh antara Zaid dengan Amr. Beda jauh. Bisa jadi karakternya, bisa jadi apa ya fisiknya dan lain sebagainya. Ala kulihal ini membandingkan antara Zaid dan Amr dengan menggunakan kata syatana. Oke. Nah, syattana merupakan isim fi'il. Dia isim tetapi mempunyai makna fi'il. Artinya iftaroko. Beda. Beda. Oke. Iftaroko. Beda. Beda banget. Syattana. Nah, setelah syattana, setelah isim fi'il, itu keadaannya, yaitu atau posisinya sebagai fa'il. Jadi dipastikan Zaidun di sini merupakan fa'il. Fa'il marfu bidhammah dhahirah. Kenapa? Karena sebelumnya ada isim fi'ilnya, yaitu syattan.
Bisa difahami? Nah, syatan di sini nggak bisa kemasukan tanda fi'il seperti dimasukkan tanda qad nggak bisa, dimasukkan saufa nggak bisa, ya, karena syatan memang isim, hanya memiliki makna fi'il. Begitu pula dengan hayhata. Oke, kita sering mendengar hayya 'alas shalah, hayya. Nah, hayya itu juga isim fi'il. Oke, isim hayya. Ya, hayya itu isim fi'il amr. Hayya 'alas shalah yang mempunyai arti akbil. Ayo, datangi, datangi, cepat datangi, datangi kepada sholat. Kita juga sering mendengar kalau walau bolin surat Al-Fatihah, bukan sering mendengar lagi, kita sering membaca amin. Amin itu juga isim fi'il. Oke, yang mempunyai arti istajib, ya, isim fi'il amr, istajib. Kabulkanlah ya Allah, karena surat Al-Fatihah itu ya banyak berupa doanya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Artinya istajib. Kita meminta apa namanya? Memohon kepada Allah, ya Allah, istajib. Ya, kabulkanlah doa-doa permintaan kami. Amin. Amin itu adalah salah satu contoh dari isim fi'il amr. Bisa difahami ya? Nah, di sini seperti isim fi'il. Jadi apabila ada isim sebelumnya isim fi'il, maka dipastikan isim itu adalah fa'il. Dipastikan isim itu adalah fa'il. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian Mbak Risma, terima Mbak kasih Vina. Mbak Susi. Dilanjutkan Mbak Risma. Mbak Vina bertanya dulu, Bu. Oh iya, Jadi kalau isim fiil, i'rabnya bagaimana, Mbak Vina? isim fi'il dia Saya. mabni. Jadi hayhata mabni. Mabni dengan fathah. Ya, keadaannya tetap kayak gitu. Dia nggak i'rab, ya. Dia nggak marfu atau apa namanya mansub atau itu nggak. Mabni dengan fathah. Hayhata. Isim fi'il, dia isim fi'il madhi mabni dengan fathah. Hayhata. Syattana. Seperti itu. Ya, nanti insya Allah akan ada pembahasannya, Mbak Naimah ya. Baik. Mana Mbak Risma? Tadi apa Ya, tadi? baik. Wasmil fa'li itu ya. Ya, wasmil Was fa'ili fi nahwihi. fa'ili. Wasmil fa'ili fi nahwihi aqad aqadimun abuka. Iya, ahsanti. Wal Fal'ati atiku. fal'atiqu wa zaidun ma'utifa alaihi wa abuka kullun minha fa'ilun. Ahsanti, ahsanti. Ah, termasuk juga kapan disebut fa'il apabila sebelumnya ada isim fa'il. Ini istilah baru lagi, ya. Jadi kita sudah jelas ya, kalau ada isim sebelumnya fi'il itu pasti fa'il. Terus kemudian yang barusan kita sampaikan, isim sebelumnya ada isim fi'il, bukan fi'il, tetapi isim fi'il, dia juga termasuk fa'il. Nah, masuk lagi kategori fa'il apabila sebelumnya ada isim fa'il. Ada isim fa'il, ya. Jadi ada istilah isim fi'il, ada istilah ismul fa'il. Ismul fa'il itu yang seperti apa? Nah, isim fa'il insya Allah mudah sekali. Dia menggunakan apa namanya nada fa'il, ya, fa'il. Kalau ada apa namanya kita dengar fa'il dengan berpola fa'il, maaf, polanya fa'ilun, fa'ilun, seperti qadimun. Kalau kataba katibun, darosa darisun, fataha fatihun. Oke, sajadah sajidun. Dia menggunakan pola fa'il, maka dinamakan ismul fa'il. Maka dinamakan ismul fa'il. Ya, jadi untuk ismul fa'il sendiri sebenarnya insya Allah juga akan ada pembahasannya ya, tetapi nggak ada salahnya sebagai gambaran aja. Kita tahu kan fi'il itu ada yang terdiri dari 3 huruf. 3 huruf gampang, seperti kataba. Oke, maka isim fa'ilnya yaitu katibun menggunakan pola fa'ilun fa'ala. Oke, contoh lagi sajada, sajidun. Yang dicontohkan di sini qadimun dari qadima, qadimun. Oke, banyak sekali. Syaroba, syaribun dan lain Mbak sebagainya. Vina, Ya, maaf.
apakah semua isim fa'il pasti polanya begini? Ya, ini baru saya sampaikan ini. Ini akan saya. Ini kalau dia fiilnya terdiri dari 3 huruf. Kataba, sajada, qadima, syaraba. Adapun kalau fiilnya terdiri dari lebih dari 3 huruf, seperti intasoro, intasoro. Ya, pokoknya lebih dari 3 huruf. Atau apa lagi ya? Aflaha. Untuk intasoro sendiri, ya, maka dia dijadikan fiil mudhari dulu. Intasoro, yantasiru, yantasiru. Oke. Setelah dijadikan fiil mudhari, ya-nya diganti dengan mim dhammah. Mim dhammah. Jadinya apa? Munta. Nah, munta huruf terakhirnya adalah ro. Yantasiru huruf terakhirnya adalah ro. Sebelum ro dikasrohkan. Sebelum huruf ro di sini apa? So. Dikasrohkan. Muntasiru. Nah, seperti itu. Muntasiru. Berarti, nah ini nih kaidahnya. Jadi, kalau, mana tadi? Oke ya. Kalau dia terdiri dari lebih dari 3 huruf, kaedahnya tadi di fi'il mudhari kan, seperti yantasiru, intasoro, yantasiru. Kemudian isim fa'ilnya seperti apa? Ya-nya diubah atau diganti dengan mim sukun, mim dhammah, maaf, mu, dari ya, mu, muntasi. Nah, huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Oke? Seperti aflaha, yuflihu, muflihu, muflihu, muflihun. Oke. Isim fa'ilnya muflihun, ya, orang-orang yang ber apa namanya? Beruntung, ya, beruntung. Begitu pula dengan mukminun, ya, mukminun dari amana, amana, seharusnya amana, yu'minu, mukminun. Kita orang yang beriman, mukmin. Aslama, yuslimu, muslimun. Kita muslimun, ya, muslimatun, muslimun. Insya Allah bisa difahami ya Mbak Naimah ya. Jadi kalau fiilnya itu terdiri dari 3 huruf, simple. Dia memakai kaidah, memakai pola fa'ilun. Ya. Tetapi isim fiil yang fiilnya terdiri dari lebih dari 3 huruf, maka tadi kaidahnya seperti itu tadi caranya dirubah menjadi fiil mudhari dulu, dari fiil madhi ke fiil mudhari, ya-nya diganti dengan mim dhammah, kemudian huruf terakhirnya sebelum huruf terakhirnya dikasrohkan. Muntasirun, mukminun, muflihun, muslimun, munafiqun, ya kan? Munafiqun, apalagi dan lain sebagainya. Baik. Nah, oke ya. Nah, di sini kalau sebelumnya maka tadi ya contohnya hayhata al-aqiqu syattana zaidun wa amr juga seperti isim fa'il ya seperti contohnya aqadimun abuka. Nah, aqadimun itu hamzah apa pertanyaan hamzah istifham apakah qadimun ya apakah telah datang qadimun itu telah tiba. Dia isim tetapi dia isim fa'il. Aqadimun ya apakah telah datang? Siapa yang telah datang? Abuka, bapakmu. Apakah bapakmu itu telah datang atau telah tiba? Ya, maka di sini abuka, abuka, bunya di sini abu, di sini dipastikan fa'il marfu, tetapi bukan dengan dhammah, melainkan dengan waw. Kita pernah membahasnya asma'us sittah atau yang di dalam buku ini disebutkan asma'ul khamsah, isim-isim yang 5. Kalau dia marfu dengan waw, dengan waw. Oke, maka di sini, maka abuka, al-aqiqu, zaidun, ya, dan juga amrun, semuanya adalah fa'il. Semuanya adalah fa'il. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi di sini jelas ya, fa'il adalah al-ismul marfu'.
Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang termasuk isim. Isim bisa isim sorih, bisa isim muawwal bis sorih. Kemudian yang disebut dengan marfu, maka keluar dari mansub dan juga keluar dari majzum, ya, dan juga keluar dari majrur. Maaf, bukan majzum tetapi majrur, karena isim nggak akan pernah majzum, ya. Keluar daripada rofa, yaitu mansub dan juga majrur. Kemudian al-madhkur qablahu fi'luhu, ya. Kalau sebelumnya ada fi'il atau isim fi'il atau isim fa'il, maka disebut dengan fa'il, dan fa'il keadaannya selalu marfu'. Baik, kita masuk ke aqsamu al-fa'il wa anwa' adh-dhahiri minhu, ya, pembagian fa'il dan macam-macam fi'il yang zahir. Baik, Mbak Susi mohon dibacakan qala wa huwa. Qala wa huwa kismain zahirun wa mudmarun. Oke. Oke, fadzahiru masih fadzahiru nahwu qaulika. Wadzahiru nahwu qaulika qama zaidun wa yaqamu zaidun Bukan wa yaqumu. wa ya wa yaqumu zaidun qama az-zaidani Ya, wa yaqumu zaidani wa qama az-zaiduna oke. wa yaqumu az-zaiduna wa qama ar-rijalu Ya, wa yaqumu ar-rijalu ya, wa qamat hindun wa taqumu hindun ya. wa qamatil hindani Ya. wa yaqumu al-hindani wa qama Wataqumu wa al-hindan. taqu wa taqumu al-hindani wa qamatil hindatu Ya, wa taqumu al-hindatu ya, wa taqumu al-hunutu ya, wa qa wa qama ah ahwaka ya, wa yaqumu ahuka ya. wa qama Ini waqoma gulam akhuka, ya, bukan akhwak. Akhuka wa yaqumu akhuka waqoma gulami. Ya, terus wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbata dalika ashbaha, bukan ashbata. Ashbaha. asbaha asbaha dalika. Ahsanti. Nah, ini sekarang memasuki pembagian fa'il sendiri. Oke, kalau sudah sampai sini insya Allah lebih sederhana ini. Nah, fi'il itu terbagi menjadi dua, ya. Di sini disebutkan al-fa'ilu qismain, al-fa'ilu qisman, al-zahir wal mudmar. Fi'il itu terbagi menjadi dua, zahir dan mudmar. Zahir itu yang tampak, mudmar itu yang enggak tampak. Adapun fa'il yang zahir yaitu fa'il yang menunjukkan kepada maknanya tanpa membutuhkan pendukung lain. Maksudnya udah jelas zahir seperti yang sorih tadi, ya, kelihatan dan jelas. Adapun fa'il yang mudmar adalah fa'il yang tidak menunjukkan kepada yang diinginkan kecuali dengan tanda yang menunjukkan apakah fa'ilnya sedang berbicara atau diajak bicara atau sedang tidak di tempatnya. Ala kulli hal, kita bisa dibaca sini. Bentar. Wa aqulu yanqasimu al-fa'ilu ila qismain. Al-awwalu al-zahir wa thani al-mudmar. فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة وأما المضمر فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. Ya. Jadi fa'il dibagi menjadi dua, yang zahir, yang jelas, oke, yang tampak. Mudmar itu nggak tampak, atau di sini kita bilangnya kata ganti, domir. Dan kita pernah membahasnya, domir itu dibagi menjadi dua, dibagi menjadi tiga. Domir mutakalim, yang ngomong, ya kan? Domir mukhotob, yang diajak ngomong. Domir ghaib, yang lagi atau yang sedang diomongkan. Baik. Wadzohiru, kita lagi bahas dohir dulu. Kan dibagi menjadi dua tadi kan, dohir dan mudmar. Kita membahasnya yang pembagian pertama dulu, yaitu zohir. Ini sederhana sekali untuk yang zohir. Itu juga ada macamnya. Ya, zohir di sini ada macamnya. Bisa zohir imma an yakuna mufrodan
au musanna au majmu'an. Ya, zohirnya bisa berupa mufrad. Kita lagi-lagi sering mendengar kata mufrad yaitu tunggal, atau musanna yaitu berjumlah dua, atau majmu'an yaitu lebih dari dua, atau kita bisa bilangnya dengan jamak, ya. Jadi zohir itu bisa dia mufrad, bisa dia musanna, bisa juga dia jamak. Jamak pun bisa juga jamak muannas salim, bisa jamak mudzakkar salim, bisa juga jamak taksir. Oke. Nah, setiap mufrad, setiap musanna, setiap dari jamak, oke, atau jamak taksir itu bisa berupa mudzakkar atau muannas. Misalnya mufrad mudzakkar, mufrad muannas. Oke, musanna juga seperti itu. Musanna mudzakkar, musanna muannas. Oke? Atau jamak juga seperti itu, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Atau jamak taksir muannas, jamak taksir mudzakkar. Maka di sini kalau dijumlahkan semuanya ada 8 anwa'. Fahadihi thamaniyatu anwa'. Karena masing-masing dari mufrad, musanna, jamak, dan juga jamak taksir itu ada mudzakkar dan juga ada muannas. Maka berjumlah 8 macam. Untuk yang zahir ada 8 macam. Ya. Yang zohir juga, ya kan, diaropi dengan bisa dengan dhammah, dhammah zohiroh yang tampak, ya, seperti tadi Muhammadun naimun, naimun itu dhammahnya tampak, atau juga muqaddaroh, muqaddaroh nggak tampak, ditakdirkan, ya, dia sebenarnya dhammah tapi dhammahnya nggak kelihatan. Atau di Eropa selain dhammah, yaitu huruf, ya, seperti kata muslimuna, wow dengan wow, ya, atau dengan alif muslimani, oke, mujtahidun, mujtahidani, ya. Kita pernah ya menyinggung tentang yang marfu, keadaan marfu. Normalnya memang dengan dhammah, ya, dan dhammah bisa dhohiroh, bisa muqaddaroh. Oke. Adapun apa namanya bisa berganti, kalau enggak tadi normalnya memang dhammah, tetapi bisa juga dengan alif tandanya. Mujtahidan bisa jadi tandanya dengan waw, mujtahidun. Oke, bisa jadi tandanya dengan waw juga kalau dia asmaul khomsah seperti aku, abu, ya, dan lain sebagainya. وعلى كل هذه الأحوال إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا. Nah, fa'il tadi sebelumnya ada fi'il. Fi'ilnya bisa berupa fi'il madhi, bisa berupa juga fi'il mudhari'. Bisa berupa fi'il mudhari'. Asanti Mbak Susi. Sekarang nih contohnya. Famithalul fa'il al-mufrad al-mudzakkar ma'al fi'il madhi. Contoh dari fa'il yang mufrad, yang mudzakkar. Seperti safaro Muhammadun. Ini sederhana sekali. Safaro Muhammadun. Hadoro Khalidun. Kita sudah tahu kalau kalimat ini adalah jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il. Fi'ilnya merupakan fi'il madhi. Setelah fi'il adalah fa'il. Fa'ilnya Muhammadun. Muhammadun berupa zahir. Berupa zahir. Oke, berupa zahir mufrad mudzakkar. Begitu pula dengan hadara Khalidun, hadara fi'il madhi, fa'ilnya Khalidun. Khalidun di sini adalah zahir, fa'ilnya zahir mufrad mudzakkar, ya, marfu dengan dhammah. Wa ma'al fi'il mudhari yusafiru. Nah, safaro yusafiru Muhammadun, ya, yusafiru fi'il mudhari, fa'ilnya Muhammadun. Muhammadun di sini zahir mufrad mudzakkar. Oke, begitu pula dengan yahduru Khalidun. Baik Mbak Naimah, sekarang soal. Tadi kan Mbak Naimah tanya tentang isim fa'il, ya, yang polanya fa'il. Nah, sekarang kalau yusafiru dijadikan isim fa'il bagaimana? Yusafiru. Yusafiru, safirun. Hah? Yusafiru ini fi'il Mudore, madhi. oke. Jadikan isim Mudhari. fa'il.
dijadikan isim fa'il? Safirun. Enggak, kan ada mimnya. Mu, musafirun. Nah, Musafirun. ya, kita sering bilang musafir, musafir. Nah, itu dari isim fa'il safaro. Safaro itu hurufnya terdiri dari lebih dari 3. Safaro, bukan safaro, safaro. Dijadikan fi'il mudhari. Safaro, yusafiru. Maka isim fa'ilnya mu. Ya-nya diganti dengan mim dhammah. Musafiru. Musafiru. Bisa difahami ya? Iya, iya. Ya. Wa yahduru Khalidun. Kalau yahduru sendiri kalau dijadikan isim fa'il, Hadirun. ahsanti. Mengikuti pola fa'il karena hadoro adalah fi'ilnya berjumlah 3 huruf. Ya, Baik. berarti tergantung misalnya ya, Mbak. Apa dia kalau nggak salah pernah dengar sulasi mazid sama sulasi Ya, ya, eh, mujarrad. jarrat. Ya. Ya. Huruf sulasi mujarrad ini benar-benar pure 3 huruf. Gampang, Oh, langsung gitu. mengikuti pola fa'il. Adapun kalau lebih dari 3 huruf, yang mazid itu lebih, maksudnya lebih dari 3 huruf, ya, itu mengikuti ya tadi kaidahnya, ya, apa namanya bentuknya mukminun, musafirun seperti itu. Ya-nya diganti menjadi mim dhammah dan sebelum huruf terakhirnya dikasrohkan. Baik. Wa misal al-fa'il al-musanna al-mudzakkar. Ya. Musanna tadi mufrad, sekarang musanna. Ya. Hadara as-sadiqan. Safara al-akhwan. Ya. Fa'ilnya mana? Maaf sekarang. Terima kasih Mbak Naimah. Mbak Sari, boleh? Ya, Mbak. Oke. Hadara as-sadiqan. Pertama dulu, ini jumlah apa? Aduh, jumlah fi'liyah. Dimulai dengan? Dimulai dengan fi'il madi. Oke, dimulai dengan fi'il madhi. Kemudian setelah fi'il madhi, Fa'il. fa'ilnya mana? Fa'il musanna as-sadiqan. Oke, as-sadiqon. Fa'il selalu Fa'il selalu marfu. marfu ahsanti. As-sadiqon ini marfu'nya dengan apa? Marfu dengan alif ya. Ahsanti dengan alif. Oke, jadi kaidahnya musanna. Kalau musanna ya, dia selalu marfu'nya dengan alif. Alif. Marfu'nya dengan alif. Oke, mau dia muzakkar atau muannas selalu marfu'nya dengan alif. As-sadiqon, as-sadiqotan. Oke, bisa difahami? Terima kasih Mbak Sari. Wasafaro al-akhwan sama juga al-akhwan dia fa'il marfu dengan alif karena musanna. Oke. Kemudian fiilnya kalau fiil mudhari yahduru, hadara yahduru. Ya yahduru as-sadiqon fa'ilnya marfu dengan alif karena musanna. Wa yusafiru al-akhwan, al-akhwan fa'il marfu dengan alif karena musanna. Sederhana sekali. Wa mithalul fa'il al-majmu' jama' tashih li mudzakkar ma'al fi'il madhi. Sekarang contoh dari jama' mudzakkar. Hadara ya, hadara al-Muhammadun wa hajja al-muslimun. Hadara telah hadir al-Muhammadun ya. Ini al-Muhammadun itu adalah jamak dari Muhammad. Muhammadnya banyak sekali yang sudah di pikiran kita ini loh Muhammad ini kayak gitu. Ya, makanya dikasih al ya. Al di sini namanya al-ma'hud. Al-ma'hud sudah ada di benak kita ini Muhammad, tetapi karena lebih dari yang hadir Muhammad, nama-nama Muhammad itu banyak, dan ini orang-orangnya yang namanya Muhammad, maka dibilang al-hadara al-Muhammadun sebagai ganti daripada hadara Muhammad wa Muhammad wa Muhammad wa Muhammad, maka lebih simpelnya hadara al-Muhammadun, ya, hadara al-Muhammadun. Al-Muhammadun di sini jamak fa'il marfu dengan waw karena dia jamak mudzakkar salim. Wahajja al-muslimun. Begitu pula dengan al-muslimun. Muslimun fa'il marfu dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Contohnya apabila fi'ilnya fi'il mudhari' yahduru al-muhammadun sama wa yahujju al-muslimun. Ya, orang-orang Islam telah sedang berhaji, sedang melakukan haji. Nah, contoh dari jamak taksir, ya jamak taksir, jamak yang enggak beraturan, seperti hadoro al-asdiqa'u.
Safara az-zu'ama'u. Ya. Al-asdiqa'u di sini fa'il marfu dengan dhammah kaidahnya. Jamak taksir kalau marfu dengan dhammah sama seperti isim mufrad. Ya, seperti isim mufrad kalau marfu itu selalu dhammah. Oke. Nah, begitu pula dengan jamak taksir ya al-asdiqa'u ya, jamak taksir marfu'nya dengan dhammah. Az-zu'ama'u juga az-zu'ama itu artinya para pemuka atau para kepala ya. Yang para pemuka ini telah safar ya, telah berpergian. Contoh fi'il mudhari yahduru al-asdiqa'u wa yusafiru az-zu'ama'u ya. Sekarang contoh fa'il mufrad muannas gampang juga hadarat hindun wa safarat su'adu. Lihat ini. Ini su'ad kalau di negara Arab su'ad itu termasuk nama perempuan seperti juga Anwar. Ya, Anwar itu juga di sini nama perempuan. Bedanya ada nama laki-laki dan nama perempuan. Bedanya kalau Anwar laki-laki itu nggak pakai alif. Anwar. Kalau di sini yang untuk perempuan Anwar ya, tapi kalau di Indonesia kan penulisannya juga sama-sama Anwar. Oke ya. Tapi di sini Anwar, nama teman saya Anwar itu perempuan. Begitu pula dengan Suad, Suad ya, pakai alif Suad itu juga nama perempuan. Begitu pula dengan Huda, Huda di sini nama teman saya perempuan. Begitu pula dengan Iman perempuan. Tapi kalau di Indonesia seringnya saya menemukan Huda nama laki-laki, kemudian Iman nama laki-laki, Suad juga nama laki-laki. Ya, ala kulihal di sini hadarat Hindun, Hindun telah hadir. Hadarat ya, Hindun karena dia muannas perempuan, maka yang tadinya hadaro menjadi hadarat. Ya, hadarat ada tak sukunnya. Hadarat, dhahabat, safarat ya dan lain sebagainya. Safarat suadu. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, suadu kenapa enggak suadun? Sementara di sini Hindun, kenapa enggak Hindu? Ya kan? Nah, di sini kita pernah menyinggung ada namanya isim alam. Alam, isim alam, kalau kita mendengar istilah isim alam, itu adalah nama-nama, baik nama personal, nama orang, atau nama kota, nama daerah, nama binatang, nama semuanya itu dinamakan isim alam. Oke, isim alam. Nah, isim alam untuk muannas, untuk yang perempuan, itu tidak boleh menggunakan tanwin, tidak boleh menggunakan tanwin, atau kita bilangnya al-mamnu' minas sarf, al-mamnu' minas sarf, ya, yang tidak boleh ditanwinkan. Oke, jadinya Su'adu, Aisyatu, Khadijatu, ya, baik nama perempuan itu nama Arab seperti Su'ad, seperti apa namanya Aisyah, ya, nama-nama perempuan Arab, atau nama-nama asing, bukan perempuan, nama-nama Arab, bukan seperti kita, ya, Vina, Susi, Sari, ya, itu nama-nama ajami, nama-nama alam muannas tapi ajami, ya. Jadi untuk alam yang muannas, baik dia Arab atau ajami, dia termasuk mamnu' minas sorf yang tidak boleh ditanwinkan. Nah, tapi kalau Hindun kenapa ditanwinkan? Khusus untuk Hindun yang hurufnya terdiri dari 3 huruf. Ya, ha, nun, dal. Ini boleh Hindun, boleh Hindu. Oke, boleh dua-duanya. Ya, ya, boleh Hindun, boleh Hindu. Tapi setelah itu enggak. Ya, setelah itu enggak ada. Ya, Su'adu, Fina, Sari, Susi. Ya, enggak boleh di apa namanya hatta naimah naimatu nggak boleh naimatun nggak boleh risma ya kan. Mbak Nani apa namanya itu Mbak Nani? Nani siapa? Rohatul Maulani ya. Baik, ala kulihal untuk nama-nama alam ya, nama-nama alam yang muannas termasuk mamnu minas sarf, pengecualian kalau dia terdiri dari 3 huruf seperti Hindun maka boleh ditanwinkan. Wa ma'al fi'il mudhari' tahduru hindun wa tusafiru su'adu. Ya, itu juga sama, maka hindun dan su'ad merupakan fa'il marfu dengan dhammah. Begitu pula dengan musanna muannas hadarat al-hindani. Ini sebenarnya hadarat ya, tetapi untuk memudahkan lisan kita, kita baca dengan hadaratil hindani. Hindunnya ada 2, hindani.
Jadi daripada kita bilang hadarat hindun wa hindun, ya, hadarat al-hindani, hadaratil hindani, musanna marfu dengan alif, ya. Kaidahnya tadi musanna kalau marfu selalu dengan alif. Wasafaratiz zainabani, Zainab, ya, Zainab, daripada kita bilang safarat Zainab wa Zainabu, ya, langsung saja safarat az-Zainaban, ya, Zainabnya sudah ada di depan kita, sudah ada di benak kita, Zainab ini dengan Zainab ini. Oke, makanya dikasih alif, alif lam, ya, dinamakan al-ma'hudah, yang sudah ada di benak kita, yang sudah kita ketahui ada dua Zainab ini loh, Zainab ini sama ini, ya, telah safar. Contohnya dengan fi'il mudhari wa ma'al mudhari tahduru al-hindani wa tusafiru az-zainabani dan lain sebagainya. Oke, adapun jamak muannas, oke, hadarat al-hindatu, ya. Jadi perhatikan antara al-hindani dengan al-hindatu, ya. Al-hindatu jamak muannas salim. Hindunnya banyak, tidak hanya dua, lebih dari dua, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi hindunnya sudah ada dalam benak kita. Ini hindun ini, hindun ini, hindun ini, hindun ini, ya. Makanya daripada kita bilang hadarat hindun wa hindun wa hindun wa hindun, ya, untuk memudahkan hadaratil hindatu wasafaratiz zainabatu, ya. Untuk jamak muannas salim, ya, dia marfu'nya dengan dhammah. Jamak muannas salim marfu'nya dengan dhammah. Maka kita perhatikan al-hindatu, az-zainabatu, tuh, ya, hindatu, tuh, dia fa'il marfu dengan dhammah karena jamak muannas salim. Begitu pun dengan jamak taksir. Contohnya hadarat al-hunud. Masya Allah. Jadi nama hindun bisa bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak muannas salim dan juga bisa jamak taksir. Hunud, hunud. Begitu pula dengan nama Zainab, Zayanib, wasafarati az-zayanibu. Ya, hunudu, Zayanibu fa'il marfu dengan dhammah karena jamak taksir. Kita pernah membahas ya pelajaran-pelajaran sebelumnya, eh, siapa saja yang dirofa'kan, ya, termasuk apa namanya, fa'ilnya, ya, baik mufrad atau jamak muannas salim ataupun jamak taksir, itu kalau marfu dengan dhammah, kalau marfu dengan dhammah. Nih, wa mithalul fa'il alladhi i'rabuhu bidhammah adh-dhahirati jami' ma taqaddama minal amthilah ma 'ada al-mutsanna al-mudzakkar wal muannas wa jam'u tashih li mudzakkar. Nah, contoh-contoh fa'il yang telah kita sebutkan tadi itu di'rabi dengan dhammah yang nampak, yaitu seluruhnya dilewati dengan apa namanya? Dhahirah tadi, ya, dhammah dhahirah tadi. Kecuali musanna. Untuk musanna tadi kalau marfu dengan alif. Begitu pula dengan mudzakkar, jamak mudzakkar salim. Itu kalau marfu dengan waw. Marfu dengan waw. Ya, tinggal sedikit lagi. Atau kita teruskan 2 pekan lagi insya Allah, ya. Mudah-mudahan bisa difahami dari sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan kasiran. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.